Saat ini aku belum bisa jawab ya, tapi intinya mungkin saya mengikuti hati nurani dan hati kecil yang dalam hati saya, makanya saya Apakah terkait? Kekecewaan teh? Oh enggak, itu kan sesuai sama hari ini. Bang Densu itu sebagai penyelenggara itu memang harus dihadirkan gitu kan. Dan pada saat itu deadlocknya karena pihak Bang Densu telepon dimatiin kan itu, dan poin-poin yang dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draft itu nggak diakomodir gitu, itu aja sih. Klausul draft yang dibuat sama Om Brian sendiri katanya memang itu Sudah sesuai disetujui pasal-pasal dan Teknovi sudah tahu seperti apa? Oh, kalau Teteh sendiri memang kalau tugas baca-baca draftnya aku gitu kan, memang kita udah baca pada prinsipnya gitu kan. Tapi di situ teman-teman mesti ingat, di situ tulisannya draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft Teteh di situ, kita walk out. Dan aku rasa semua tim intinya Teteh yang datang udah pada tahu gitu. Kemauan Teteh seperti itu, kemauan Teteh sebagai klien seperti itu. Batasan waktu kita juga hanya meng-highlight beberapa poin-poinnya aja gitu kan. Kalau terkait yang normatif tadi kan kalau nggak salah udah dijelasin ya sama Om di press-con-nya gitu kan. Itu normatif bahasa hukumnya Om. Tapi substansinya itu ada yang memang tidak disepakati di meja bundar itu. Kenapa? Karena waktu kita datang ke sana, itu kita juga udah sepakat semua Teteh sama Om kalau kita datang perundingan nggak ada live YouTube, kita walk out. Ternyata kan saat perundingan saya masuk, Om masuk, nggak ada live YouTube, tetap dilanjutin. Nggak ada live apapun. Jadi perundingan pas teman-teman media masuk dari basement kan, itu udah terjadi perundingan, dan itu yang saya batalin. Saya nggak mau ada perundingan sebelum ada live. Oh, berarti memang harus terbuka ya dari Harus pihak dong, kan Teknovi dan harus ada media juga ya. Kita terbuka kan, dan kita berharap pada saat mediasi kedua juga sama sebenarnya. Intinya saya pribadi mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka pada saya WO, tapi itu semua kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Saya minta maaf. Kita ikut arahan Gusmen, Pak Wamen, apapun itu, Bu Dirjen. Semuanya kita ikutin arahannya, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah menerima kita di sini dengan sangat baik. Itu aja. Tapi mungkin soal kemarin Bang Brian mengundurkan diri sebagai pengacara, Teteh gimana Bang? Komunikasinya kadang sudah berkomunikasi juga. Ya kalau berkomunikasi, aku mewakili Teteh secara individu sudah berkomunikasi kepada Om. Kita saling bermohonan maaf lah ya atas segala salah pahaman atau segala macam yang terjadi. Pada intinya sih dari Teteh sendiri nggak ada masalah lah gitu kan ya gitu ya. Cuma teman-teman media bisa ini aja nilai sendiri. Mungkin boleh dijelaskan dulu tadi yang gerak klausul 7 turunan itu. Klausul 7 turunan itu kan nggak dari ada. Bang 7 turunan itu kan memang postingan Bang Densu ya, ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu adalah kenapa akan open donasi lagi, karena dananya habis. Sebenarnya gini, perspektif yang waktu itu Om jelaskan ke kami itu, ini dalam pengobatan Mas Agus itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, ini kan duit yang ada 1,3 M. Kondisi pertama, kalau pengobatannya hanya 100 juta, sisanya buat apa? Kondisi kedua, kalau pengobatannya pas 1,3, oke, nggak ada masalah. Kondisi ketiga, kalau pengobatannya sampai lebih dari 1,3 M, akan seperti apa kekurangannya? Itu maksud dari pasal normatif tersebut. Gitu, itu yang dijelaskan ke kami gitu kan. Dan kita sih ya so far ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau memang itu mau dimasukin sama Om, tapi kita sebenarnya dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa, karena rencana tindakannya kan udah kita pegang. Yang di JC yang di JC 100 sampai 200 juta. Iya gitu, itu kita udah tahu gitu. Kasih itu terciptalah itu gitu kan ya, itu kita juga nggak tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada 2 kesepakatan, Iya. 1 dan 2 itu aja. Yang di Gedung Juang kan ada 2 poin. Tapi setelah Teteh sama aku ke Kemensos kan kemudian harusnya berubah sesuai dengan arahan atau aturan yang berlaku kan gitu. Itu sih memang ada dinamika dan ada revisi yang cukup signifikan dan lumayan sering gitu, karena memang ini kemudian viral dan pihak regulator pun juga memberikan masukan. Apa sih yang
diinginkan karena kan melihat Teteh tuh kayak capek banget ngurusin ini satu orang. Capek banget. Sampai berapa bulan-bulan teh? Berbulan-bulan ya Ini Teh. Betul, ini sekitar 2 bulan ya Iya. sudah berjalan. Saya pun kan punya anak asuh, kita punya ODGJ yang kita rawat, dan kita kegiatan sosial tetap harus jalan. Banyak orang yang butuh bantuan saya, makanya saya berharap ini segera selesai karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk hal-hal seperti ini gitu. Itu aja sih, dan pesan untuk Pak FA sekali lagi sih, tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan, masa dia membentak-bentak dengan cara seperti itu kan sangat tidak etis, apalagi nih notabene pengacara gitu. Itu aja sih, saya kan bukan siapa-siapa ya, seharusnya yang namanya kita tamu diundang diperlakukan dengan baik. Terakhir ini kan kasus sudah kemana-mana, udah banyak pihak masuk dari ABCD. Tapi sebelum ada pihak-pihak tersebut, sempat gak ngobrol 4 mata dengan Agus? Sebenarnya apa sih yang Agus pengen gitu? Oh, udah. Udah, kita udah komunikasi. berjalan pengobatannya berjalan 5 kali ke JSC. Kalau misalnya ditanya awal mulanya pas setelah podcast kan baik-baik aja, komunikasi juga berjalan dengan baik, telepon-teleponan, terus Kita ke rumah dampingin sakit ke pun rumah sakit. didampingi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan Agus Salim di tengah gelapnya kehidupan yang ia jalani, sepertinya beruntung ditemani oleh Farhad Abbas dan kuasa hukumnya yang lain, yaitu Krisnamurti, yang bersedia akan membayar semua pengobatan yang akan dilakukan Agus ke Singapura dalam waktu dekat. Ia menjadi secercah harapan yang terus ia genggam erat. Langkah besar Agus untuk bertolak ke Singapura sepertinya juga bukan hanya tentang mencari kesembuhan fisik, tetapi juga simbol perjuangan untuk meraih kembali kehidupan yang pernah direnggut darinya. Lantas, seperti apa persiapan Agus bersama tim kuasa hukumnya Farhad Abbas bersiap ke Singapura? Seperti apa pula juga buka suaranya Agus terkait menjatuhkan pilihannya kepada negara Singapura untuk melakukan pengobatan? Dan lalu seperti apa pula Agus mengupdate kondisi kesehatan matanya dan sakit lainnya yang kini masih dideritanya saat ini? Benarkah ini menjadi penghalang Agus menuju perjalanannya ke Singapura? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih melanjutkan kisru donasi untuk Agus Salim, seorang korban penyiraman air keras diduga oleh rekan kerjanya yang bernama Aji. Agus di tengah cobaan berat yang harus dihadapinya, kini nampaknya tengah mempersiapkan sebuah langkah besar yang bisa jadi sangat mempengaruhi hidupnya yang gelap gulita saat ini. Ya, mata yang tak lagi mampu melihat tentunya menjadi saksi bisu perjuangannya melawan rasa sakit, ketidakpastian dan kehilangan harapan. Namun semangat Agus tak pernah pudar. Dalam waktu dekat ia akan bertolak ke Singapura untuk menjalani operasi besar demi memulihkan penglihatannya, yang dimana akan dimulai dengan terlebih dahulu melakukan kontrol di sana. Dan hari-hari terakhir ini pun dilewati Agus dan keluarganya, di mana ia sibuk melakukan berbagai persiapan. Termasuk kemarin ditemani sang istri, ayahandanya dan kerabat lainnya termasuk Wawa, Agus mendatangi kediaman Farhad Abbas selaku kuasa hukumnya. Dan kehadiran mereka bukan tanpa alasan. Agus dijadwalkan untuk melakukan sesi foto paspor, sebuah langkah penting yang menjadi syarat perjalanan medisnya ke luar negeri. Di tengah keterbatasannya, Agus mendapatkan fasilitas khusus yang memudahkan proses tersebut. Pihak imigrasi dengan penuh empati mendatangi kediaman Farhad Abbas untuk membantu Agus, sehingga ia tak perlu repot-repot mengantri di kantor imigrasi. Suasana haru menyelimuti sesi foto tersebut. Meski matanya kini tertutup oleh gelap yang panjang,
Agus berusaha menunjukkan senyuman kecil seolah ingin berkata bahwa ia masih punya harapan besar untuk melihat dunia kembali. Lantas seperti ini persiapan Agus bersama tim kuasa hukumnya Farhad Abbas yang akan bersiap ke Singapura untuk melakukan pengobatan. Tak lupa pun berterima kasih kepada pihak imigrasi karena mempermudah langkahnya untuk pergi ke tempat pengobatan di Singapura. Tim pembela kaum lemah sudah tiba di Kemang Utara 7 dan semangat terus. Ini kita ada bakso ya, bakso Tayami dari Makassar. Luar biasa. Dan juga sudah hadir Agus dan keluarga. Wah, ini selamat makan. Makan. Luar biasa. Semangat terus ya. Gus, senang makan bakso, Gus? Ya, Agus akan berangkat ke Singapura. Untuk itu Agus harus foto dulu. Silakan, sebelah kiri. Ya, maju ya, lurus ya, kiri. Ya, jangan didorong, Mbak di depan gitu. Yang cewek di depan, ya istrinya di depan. Ya, ikuti ya jalan itu. Oke. Ini Agus di kanan dapat fasilitas dibantu sama Imigrasi Jakarta Selatan, guys. Dan terima kasih kepada Dirjen Imigrasi, Kepala Imigrasi Jakarta Selatan yang memberi kemudahan buat Agus untuk berangkat ke luar negeri. Mas, makasih Mas ya. Dan difoto. Ini luar biasa, Agus nggak perlu antri lagi. Memang untuk humanis dari imigrasi saat ini. Terima kasih Pak Menteri Imigrasi. Agus bisa berfoto dan untuk segera berobat ke Singapura. Terus Agus yang tabah dan sabar ya Gus. Kenapa Agus tidak antri di imigrasi? Karena mata Agus gini tertutup rapat. Masih ada cahaya Gus? Masih. Ini Agus kita foto ya. Boleh lurus aja. Lurus. Nggak usah. Agus udah. Agus senyum yang biar ganteng Gus senyum. Kalau pakai foto lama yang dia ada matanya normal nggak bisa Mas? Nggak bisa Pak. Harus yang diambil langsung. Ya. Dari sistem. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi mohon maaf Gus ya, kamu punya mata bukan di foto tapi memang ketentuannya begitu gitu. Buat Dirjen Imigrasi sama Kepala Imigrasi. Menteri Imigrasi. Pak Agus Ardianto. Wakil Menteri Pak Silmi Karim. Wakil Menteri Pak Silmi Karim Imigrasi. Pak Silmi Karim. Nah, dan Kepala Imigrasi Jakarta Selatan. Dan Pak Roy juga. Dan Pak Ilham. Nah, itu datang sini Agus nggak perlu antri lagi Gus. Mereka bantu Agus. Banyak buat semuanya. Menjadi sebuah harapan baru bagi Agus, harapan ini tentu terus digaungkan Agus. Apalagi ia tentu ingin melihat kembali wajah orang-orang yang dicintainya dan orang-orang yang selama ini membantunya termasuk Farhad Abbas dan Krisnamurti. Harapan untuk merangkai kembali mimpi-mimpi yang sempat hancur dituturkan Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus. Alasan ini diambil bukan karena meremehkan kemampuan medis di Indonesia, melainkan murni demi memberikan peluang terbaik bagi Agus untuk mempertahankan secercah cahaya yang masih tersisa di mata kanannya. Menurut Farhad, pilihan medis di tanah air yang sudah sering dikonsultasikan olehnya berfokus pada upaya membersihkan dan merekonstruksi mata yang rusak. Namun, resiko dari prosedur tersebut sangat besar. Kemungkinan Agus akan kehilangan kemampuan sekecil apapun untuk merasakan cahaya, dan ini adalah hal yang terus diperjuangkan Agus saat ini. Keputusan untuk pergi ke Singapura dilandasi harapan besar. Farhad menambahkan bahwa keluarga Agus sangat berharap di sana akan ada dokter ahli dengan pengalaman dan teknologi yang lebih maju yang mungkin bisa menemukan solusi tanpa harus mengorbankan kemampuan Agus untuk melihat cahaya. Sebenarnya Agus ini harusnya jadwal operasi. Coba Agus jelaskanlah ke mereka nih Gus, kenapa kamu saya bawa ke Singapura gitu? Bahwa Agus itu tidak ingin cahaya matanya hilang gitu. Jadi karena kalau harus operasi langsung dijahit estetika, itu akan seumur hidup dia tanpa cahaya sedikit pun. Nah, silakan Agus jelaskan supaya tidak disalahkan. Kemarin juga harusnya operasi hari Senin, tapi karena hari Senin itu ada sidang,
Jadi ditunda, selesai sudah sidang terhadap Aji. Tinggal menunggu tuntutan jaksa dan putusan hakim. Mas, memangnya sudah dicoba belum di rumah sakit di Jakarta? Itu udah kan hanya semuanya. konstruksi mata kembali, kemudian estetikanya menutup mata gitu. Menutup mata. Ya kan, dan kita udah tahu biayanya semua lengkap kok sih. Tinggal masuk, tinggal selesai. Tapi Agus hanya ingin sebelum pulang itu dia pengen, siapa tahu ada harapan di sana kan. Ya paling kalau untuk kontrol aja paling 3 hari atau 2 hari aja dulu pertama, kan hanya kontrol. Di tengah segala keterbatasan yang dihadapi Agus Salim, seperti diceritakan Farhad Abbas, Agus tetap memupuk harapan besar. Dalam perbincangan dengan awak media kemarin, Agus mengaku bahwa meski kondisi matanya sangat buruk, ia masih menyimpan keyakinan bahwa hal ini bukanlah hal yang mustahil. Langkah Agus ke Singapura menjadi wujud nyata dari harapan tersebut. Baginya ini bukan sekedar perjalanan medis, tetapi juga bentuk ikhtiar terakhir. Meski begitu, Agus juga tidak menutup mata pada kemungkinan terburuk. Ia tahu bahwa hasil dari upaya ini tidak sepenuhnya bisa dipastikan. Agus pun tetap mempersiapkan hatinya untuk kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, di mana ia bisa kehilangan secercah cahaya tersebut. Makanya Gus kemarin ditunda terus, itu memang maunya Agus, karena kan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri kan memang udah nutup, kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus itu kan kalau misalnya operasi di sini dulu, besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Mempertahankan dari kemarin nggak operasi-operasi, aku juga bilang sama Pak Farhad, Pak, Agus nggak operasi dulu, aku bilang gitu, karena kan kita mungkin ke Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari mata Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus. Amin. Di sana nanti. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin. Karena itulah alasan Agus karena nggak operasi. Karena Agus masih berharap, kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus sudah nggak bisa lihat dunia lagi. Mudah-mudahan dengan ke Singapura nanti ada jalan Allah. Kalaupun nanti udah nggak ada di sana, ya udah Agus pasrah. Berarti walaupun aku sudah nggak bisa lihat lagi, walaupun aku nanti nggak dioperasi, nggak lihat cahaya lagi, aku udah pasrah. Karena itu takdir dari Allah, aku harus ikhlas itu semuanya. Oh nggak ada, bukan dari donasi. Ini dari Pak Krisna sama Pak Farhad. Langkah Agus menuju Singapura bukan hanya menjadi babak baru dalam perjuangan fisiknya, tetapi juga sebuah perjalanan batin. Pasalnya, di balik keyakinan dan harapan besar yang terus ia pupuk, Agus Salim tak bisa menyembuhkan kenyataan pahit yang masih ia alami setiap harinya. Luka bakar di wajah dan tubuhnya akibat siraman air keras terus menjadi sumber rasa sakit, terutama di malam hari. Beruntung Agus pun memiliki istri yang setia mendampinginya, menggenggam erat tangannya, dan memberikan kekuatan yang tak pernah habis. Selain itu, Ilal Ferhat, salah satu anggota tim kuasa hukum Agus, juga menambahkan upaya untuk mencari solusi terbaik bagi kesembuhan Agus tidak akan berhenti di Singapura. Bahkan ia menekankan bahwa jika harus pergi hingga ke berbagai negara lain termasuk Amerika untuk mencari dokter yang mampu memulihkan penglihatan Agus. Kalau penyakit yang lain ada penyakit palingan luka sih. Nah, ini memang dari kemarin ya dibilang parah sih, nggak terlalu parah-parah banget, cuman perih kalau malam nggak bisa tidur. Soalnya kulitnya ini kayak tegang gitu, nggak bisa dilekukan juga gitu. Ya kalau malam sih Agus suka bersedih, kayak gimana gitu, sedih, nggak bisa melihat lagi gitu kan. Kadang ngerasa bilang sakit, tapi mau gimana lagi? Aku cuma bisa bertanya sakitnya di mana, sini kata dia. Terus gimana, maunya seperti apa gitu kata aku. Dia ya kita sama-sama juga nggak tahu harus gimana, ya udah pasrah aja.
kuatin masing-masing, udah gitu aja sih. Ya paling aku tenangin aja, bilang sama abang sabar ya bang, sabar kayak gitu. Yang kuat, masih ada aku di sini, masih ada abah, emak gitu. Seneng lah, merasa lengkap rasanya gitu. Ya saling melengkapi lah, senang aja gitu. Jadi Agus merasa terbantu juga, jadi Agus bisa juga diajarin mandiri juga sama Wawa, sama istri Agus kadang-kadang gitu disuruh sendiri gitu. Saya iya beruntung lah. Justru gini, kita punya satu ide, saya sudah pegang ke Pak Tarno sama Krisnamurti. Dokter ya panggil ke sini. Dokter. Mahalnya kalau dokternya ke Singapura. Jadi itu planning pertama kita ke Singapura. Kita akan bawa Agus ke Singapura. Tapi ada rencana yang lain, saya kasih masukan ke tim. Alternatif ke Banten? Alternatif, enggak itu bukan. Kita ke Kuala Lumpur, ke KL. Karena saya lihat yang lebih bagus dan lebih bagus itu kayaknya arahnya ke KL. Tapi kalau planning pertama ke Singapura ya boleh, silakan kita Singapura dulu, kita lihat dulu. Tapi saya minta jangan ambil tindakan dulu, kita langsung ke KL. Nah setelah itu bagaimana perbandingannya? Jadi ada dua alternatif itu yang kita bisa, dua opsi itu yang bisa kita pakai. Apakah di KL atau di Singapura kita lakukan tindakan. Ya betul. Kalau di sana ada 2 rumah sakit. Nah nanti tergantung dokternya, ahlinya itu di mana, apakah di rumah sakit negerinya sana atau Mount Elizabeth-nya di situ. Tapi akan dicari dokter ahli mata yang terkenal di sana itu. Ada teman yang biasa mengobati mata kan. Ya Agusnya mau begitu. Tapi seandainya dokter Singapura mengatakan ada di Cina atau di Amerika sana, ya kita akan kejar sampai sana. Sementara itu perjalanan Agus ke Singapura seolah menjadi bukti nyata dari kekuatan doa, dukungan keluarga, dan solidaritas dari tim kuasa hukumnya menjadi harapan bagi Agus. Lantas seperti apa praktisi hukum Alvin Lim menilai walkout-nya Novi dan alasannya untuk ikut terus membawa nama Denny Sumargo dalam permasalahan ini? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Polemik kisruh dana donasi Agus senilai 1,3 miliar untuk Agus semakin memanas dengan kemunculan nama pengacara Alvin Lim ke publik sebagai tim pembela Agus Salim. Seorang pengacara yang vokal membela hak-hak masyarakat menyampaikan pandangan tegasnya. Menurut Alvin, sikap Novi dan Denny Sumargo yang terlihat mengulur-ulur penggunaan uang donasi untuk pengobatan Agus adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Alvin bahkan mengancam akan memproses secara hukum jika tidak ada mediasi yang dilakukan oleh Novi dan juga Denny Sumargo, karena bagi Alvin Lim, perbuatan keduanya sudah melanggar hak asasi manusia. Kalau berantem itu, orang masih kena pukul sekali, besok sembuh, Pak. Kalau kayak Agus begini kagak bisa ngelihat, kalian bisa bayangin nggak? Bangun pagi-pagi, ya kan, bangun tidur, yang dilihat gelap lagi, gelap lagi, gelap lagi. Kasian loh itu loh. Ya, jadi saya bilang kepada mereka, cepat beresan, selesaikan masalah ini. Jika tidak, LQ udah turun di sini ya. Kalau perlu saya demo, saya minta Kapolri untuk ketemu langsung sama Agus atau pejabat untuk ketemu langsung ya. Dan saya minta mereka berdua diproses hukum. Karena kenapa? Mereka itu pelanggar HAM kalau udah kayak begitu. Ya, bukan lagi masalah uangnya, bukan lagi masalah penggelapannya. Mereka pelanggar HAM ini. Nggak bisa seperti itu. Bahkan dalam pernyataannya di depan para awak media, Alvin Lim pun menjelaskan terkait dana donasi Agus, di mana ketika para donatur sudah memberikan uang itu kepada Agus, tentunya terjadi karena rasa ikhlas, sukarela, dan tanpa paksaan. Udah memantau kasus ini sudah lumayan lama ya.
Dan ini sebenarnya perkara simpel ya. Saya membela berdasarkan hukum aja. Siapa yang benar secara hukum? Saya nggak melihat itu satu bintang film, satu petugas sosial siapa, nggak ada. Kita lihat hukumnya. Ini yang namanya orang kalau mau memberikan donasi, pertanyaan saya adalah sifatnya sukarela atau ada kondisionalnya? Ini yang harus dijawab oleh para donatur, yang harus dijawab oleh Densu dan harus dijawab oleh Novi, ya kan? Kayak contoh nih, saya ini sekarang gagal ginjal. Saya sudah ada orang yang mau memberikan donatur ke saya, ginjalnya, ya kan? Tujuan dia baik, apa? Memberikan ginjal supaya saya bisa sehat, supaya saya bisa tahan lama, supaya saya bisa sembuh, ya kan? Tapi ternyata kalau dia memberikan ginjal ke saya salah gunakan, saya minum minuman, mabok-mabokan, apakah bisa ginjal saya diambil balik? Apakah bisa ginjal saya diambil balik? Gak bisa. Apa dinas sosial lihat loh, kamu kok begitu kan? Kamu kemarin saya bantuin, udah ginjal kamu saya ambil balik aja terus potong gitu, secara paksa. Nggak bisa Pak. Ya jadi gini loh, terlepas dari etika orang itu suka atau enggak dengan tabiat Agus atau apa, itu harus disampingkan. Kalau kita memang niatnya mau membantu, ya kan, kita harus ikhlas dan sukarela itu. Jadi ketika sudah diberikan, kepemilikan itu sudah lagi bukan milik yayasan. Karena donatur itu dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, ketika memberikan uang tersebut, dia berikannya untuk Agus. Namanya untuk Agus, bukan untuk yayasan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.